selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa. Amin. Hari ini balik lagi kita ketemu di Dapur Nuning Putri. Hari ini aku nggak masak lagi ya teman-teman, tapi aku mau kasih sedikit tips atau edukasi untuk seputaran tentang apa sih yang namanya tepung Garut atau tepung angkrik. Nah, beberapa waktu yang lalu di video aku yang mengenai tapioka dan sebagainya itu ada salah satu yang bilang gini, Bu, tolong dong dikupas tentang tepung Garut. Aku pertamanya nggak ngerti tepung Garut itu apa. Nah, akhirnya dari situ aku penasaran kan, aku cari di Google seperti biasa, dan dari beberapa literatur, oh ternyata aku baru tahu. Dan gara-gara siapa ya namanya, nanti aku tulis di deskripsi ya. Terima kasih banget karena aku jadi tahu tepung Garut itu fungsinya apa. Dan ternyata fungsinya sangat bagus untuk aku penderita lambung akut. Oke, nggak usah panjang lebar. Sekarang kita mau bahas tentang apa sih namanya tepung Garut atau disebut juga tepung angkrik. Aku mau buka sedikit catatan. Oke, tepung angkrik atau tepung Garut atau juga dikenal dengan irut atau tepung pati irut. Nah, namanya banyak banget di setiap daerah atau di setiap beberapa daerah itu namanya beda-beda. Kayak misalnya ada yang kenal dengan tepung angkrik, tepung Garut, tepung sari pati irut. Terus ada juga namanya larut atau arut, itu di Madura, di Jawa orang taunya tuh larut atau arut. Atau juga patat namanya, bukan pakai N ya, tapi patat. Atau juga kalau di Ternate disebut hadasula. Jadi banyak banget nama dari tepung angkrik atau tepung Garut ini. Nah, ini aku sedikit ambil dari merdeka.com atau juga inews.id ya, dan juga dari Google. Aku coba-coba cari apa sih lebih dalam lagi tentang tepung angkrik ini. Namanya banyak banget ya. Aku kadang sebut tepung angkrik, aku kadang sebut tepung Garut atau pokoknya banyak lah gitu ya. Oke, kita bahas dulu. Garut, kata bahasa apa ya namanya Mbak? Kedokteran atau apa ya? Maranta arundinacea adalah rimpang bawah tanah yang kaya akan pati. Nah, jadi kaya akan pati di sini berarti dia mengandung pati atau tepung yang sangat baik gitu kan. Kaya akan manfaatnya juga. Nah, ini secara umum disebut arrowroot, artinya tumbuhan yang mempunyai akar rimpang atau umbi. Nah, berbentuk busur tanah. Aku mau tunjukin dulu seperti apa buahnya atau bentuknya. Nih, bentuknya seperti ini teman-teman, ya. Nih, seperti busur panah. Nih kayak gini bentuknya. Ini yang masih kecil. Sebenarnya tuh yang bisa dimulai dibuat tepung tuh yang sebesar-besar ini. Kalau yang masih kecil-kecil kayak gini ini masih muda, jadi belum bisa. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya, bentuknya seperti apa. Ini yang namanya angkrik atau arrowroot. Nah, ini aku coba kemarin itu aku rebus. Aku pikir rasanya seperti singkong, seperti ubi. Ternyata kalau kalian tahu tebu. Nah, tebu. Seperti itulah dia bentuknya. Nah, jadi saat udah direbus sekalipun dia nggak bisa lembek. Tapi makannya tuh kayak diisep, kayak makan tebu gitu loh. Tanpa rasa, hambar, rasanya nggak ada apa-apa. Kayak gitu. Tapi manfaatnya dari tanaman ini luar biasa banyaknya teman-teman. Oke, kita balik lagi kita bahas ya. Tanaman ini seperti tadi aku bilang dikenal dengan berbagai macam nama, ya kan? Di setiap daerah itu beda-beda. Kayak di Jakarta ya, di Jakarta disebutnya sagu Betawi atau sagu Belanda. Terus atau ubi sagu atau arerut atau arirut. Nah, itu di Pulau Jawa. Kalau di Sunda itu disebutnya larut atau patat ya. Terus kalau di Madura disebutnya arut atau larut. Kalau di Ternate disebutnya hadasula. Jadi banyak banget nama-nama dari tanaman ini. Oke, sekarang
kita mau bahas lebih lanjut ya. Umbi ini kaya banget ya, kaya banget dengan nutrisi dan beraneka ragam manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Karena indeks glikemik, nah pasti kalian tanya apaan tuh indeks glikemik? Nah, indeks glikemiknya ini rendah banget. Nah, lebih rendah dari beras, terigu, kentang atau ubi kayu. Sekarang aku jawab, apa sih indeks glikemik itu? Indeks glikemik itu adalah merupakan ukuran yang menyatakan kenaikan kadar gula darah seseorang setelah mengkonsumsi sesuatu. Nah, jadi tepung Garut ini bagus banget buat kalian penderita gula darah atau diabetes. Karena tidak mengganggu indeks glikemik kalian. Karena kalau seperti terigu, seperti sagu, seperti kentang, itu masih indeks glikemiknya masih tinggi, teman-teman. Jadi untuk kalian penderita diabetes, bagus banget mengkonsumsi tepung Garut atau tepung angkrik ini. Nah, ini dia. Ini bentukannya seperti ini. Ini aku beli kemarin 500 gram ya teman-teman. Di pasaran itu kurang lebih harganya 30-40 ribu per setengah kilo. Nah kemarin aku 500 gram itu setengah kilo aku belinya kurang lebih 30 ribu. Itu di online shop. Oke. Nah bentuknya seperti ini, tapi ini bukan tapioka ataupun bukan sagu. Bentuknya sama, pati untuk mengentalkan. Bentuknya kental, bukan mengentalkan. Bentuknya kental seperti kayak sagu, kayak tapioka. Tapi fungsinya berbeda sekali dengan tepung yang lain. Kalau ini sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh manusia ataupun tubuh kita. Oke, sekarang kita mau bahas tentang manfaat dari tepung Garut atau tepung angkrik ini ya teman-teman. Oke, satu yang pasti adalah untuk mengobati sakit lambung atau sakit mah atau GERD. Nah, beberapa waktu yang lalu, bukan beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu kurang lebih. Nah, aku itu ternyata tidak bisa mengkonsumsi salah satu susu untuk tulang. Nah, di situ langsung karena aku nggak cocok dengan susu itu, otomatis aku seperti diare. Itu hampir 2-3 hari aku diare nggak berhenti-berhenti. Dan karena itu langsung kan lambungku luka ternyata. Lambungku luka, aku minum obat-obatan. Udah minum obat-obatan, udah 1 minggu, udah jeda. Aku mulai makan yang nggak lembut-lembut lagi, sakit lagi. Jadi karena belum sembuh benar ternyata, atau mungkin jadi lambungku masih luka atau sakit. Akhirnya aku keinget waktu ada salah satu itu yang komen di YouTube aku sebelumnya. Nah, angkrik, terus aku waktu itu sempat baca ya. Akhirnya aku coba nih cari di online shop dan aku ketemu dengan tepung ini, tepung angkrik atau tepung Garut ini. Terus aku konsumsi sendiri, ya kan? Aku konsumsi sendiri. Belum ada 2 hari, baru 2 kali itu aku konsumsi pagi dan malam. Sekali konsumsi aku 1 sendok teh atau kurang lebih 1,5 sendok teh, itu juga boleh. Waktu pertama-tamanya aku 1,5 sendok teh karena itu lagi sakit-sakitnya. Dan waktu pertama minum itu, percaya nggak percaya teman-teman, itu lambungku tuh kayak dibalur gitu, lagi luka gitu kayak dibalur obat. Dan langsung hilang perih dan begah. Otomatis langsung, kok enak gitu. Dan percaya nggak percaya juga ya, abis minum itu aku nggak lapar-lapar gitu kan. Lambungku enak, terus berkurang laparnya. Nah, di situ aku pertamanya nggak terlalu perhatiin. Akhirnya pas malam aku minum lagi sebelum tidur kan, minum lagi 1,5 sendok teh juga. Itu hari pertama. Hari kedua aku tetap minum 1,5 sendok teh. Terus aku baru ngeh pagi itu, kok lambungku udah enakan ya gitu. Terus pas udah terasa enakan, pas abis aku minum tepung angkrik ini yang sudah aku buat menjadi minuman, itu aku sampai jam 11, sampai pas aku masak pun aku nggak lapar apa-apa teman-teman. Nah di situ aku gara-gara itu aku cari tahu dong, aku baca, akhirnya aku
baca lagi dan cari di beberapa literatur, ternyata tepung ini bagus banget untuk kita yang lagi diet atau mengurangi jumlah makan gitu, dan lebih apa ya namanya, pokoknya mengurangi berat badan lah, seperti itu. Ternyata bisa menahan lapar sampai 3-4 jam. Percaya nggak percaya, akhirnya sampai hari ini aku setiap pagi konsumsi ini 1 gelas atau 1 cangkir. Nah, itu setiap pagi. Habis itu terus aku makan buah. Udah makan alpukat atau makan pisang atau makan pepaya. Itu aja sarapanku setiap pagi. Dan bener-bener tepung ini sangat berguna banget atau bermanfaat banget buat kita penderita lambung ataupun juga yang diet. Jadi aman banget untuk yang lagi diet ataupun untuk penderita lambung. Dan puji Tuhan sampai hari ini aku udah nggak pernah lagi minum obat lambung. Percaya nggak percaya, itu yang terjadi dalam tubuh aku. Jadi aku benar-benar mengklaim bahwa tepung angkrek ini bisa menyembuhkan atau membantu kita untuk memulihkan lambung kita yang lagi terluka. Itu teman-teman. Karena apa? Pada dasarnya tepung angkrek ini atau saripati Garut ini, dia kan saat dicampur dengan air, terus pakai air panas, dia akan larut dan bentuknya seperti apa ya, kental seperti itu. Kalau kalian pernah makan bubur sumsum ataupun juga apa namanya, biji salak, seperti itu kekentalannya teman-teman. Jadi itu sangat bagus banget buat kita penderita lambung. Jadi aku saranin banget untuk kalian semua yang belum tahu, bagus banget tepung ini. Jadi rekomendasi banget buat kalian semua yang penderita lambung atau GERD. Itu ya teman-teman, satu manfaatnya untuk lambung. Terus yang kedua, oke. Nah seperti ini teman-teman. Kalau apa ya, lambungku lagi terluka atau beberapa waktu yang lalu sempat terluka ya, ini otomatis suaraku itu parau atau seret kayak gini. Karena maaf teman-teman, satu parau terus seperti itu bertahap terus, seperti mengeluarkan, nah kayak gitu, mengeluarkan apa ya, gas dari dalam perut. Nah seperti itu. Jadi saat di sini perut penuh ya dengan gas, itu otomatis kan naik, neken ke paru-paru dan ke jantung. Kadang-kadang ada orang bingung, apa jantung gue sakit ya gitu. Jangan langsung berpikiran bahwa jantung atau paru-paru kita yang bermasalah teman-teman. Tapi tolong dicek dulu, kita punya sakit lambung atau enggak. Karena lambung ini banyak banget loh ngefek ke sana sininya teman-teman. Jadi buat kalian penderita lambung, hati-hati, bener-bener hati-hati. Jangan pernah sepelein namanya sakit lambung ya teman-teman ya. Karena kita mau selalu sehat, panjang umur. Nah nggak menutup kemungkinan ada beberapa teman dan saudaraku yang meninggal juga karena sakit lambung. Jadi kita nggak bisa main-main dengan namanya sakit lambung ini. Oke, itu tadi ya. Terus manfaat lainnya ya, umbi ini kan bebas gluten yang kaya nutrisi. Jadi Garut adalah sayuran umbi bertepung yang mirip dengan ubi, singkong, ubi jalar, talas. Jadi hanya mirip, tidak sama seperti aku bilang tadi. Saat direbus pun kita nggak bisa makan ngunyah seperti singkong ataupun yang lain, udah jadi empuk. Ini bentuknya seperti apa tadi, tebu kayak gitu ya. Nah seperti banyaknya pati, dia juga tinggi karbohidrat. Nah tapi menawarkan berbagai nutrisi di dalamnya. Jadi oke, karbohidratnya juga tinggi, tapi ada tapinya teman-teman. Nutrisi yang terkandung di dalam saripati angkrek ini itu luar biasa banyak. Selain itu dia juga menyediakan atau mengandung folat atau vitamin B9. Bagus banget itu untuk tubuh kita. Yang penting untuk perkembangan selama kehamilan dan pembentukan DNA pada ibu hamil. Gitu teman-teman. Jadi bagus banget juga untuk ibu-ibu yang sedang hamil ataupun juga yang menyusui. Itu bagus banget untuk tumbuh kembang sang anak.
Manfaat lagi yang lainnya ya, dapat membantu menurunkan berat badan, tadi sudah aku bahas ya. Terus mengatasi diare. Lalu manfaat lainnya apa lagi? Seperti mendukung sistem kekebalan tubuh. Maksudnya apa ya gitu? Oke, Garut ini kan dapat merangsang sistem kekebalan tubuh kita. Kenapa bisa demikian? Satu, karena faktanya itu umbi ini merupakan sumber potensial prebiotik, yaitu sejenis serat yang memberi makan bakteri usus kita. Maksudnya gimana sih bakteri usus kok diberi makan? Bakteri usus itu bakteri usus yang bermanfaat, dapat meningkatkan kesehatan kekebalan tubuh kita. Karena mereka menghasilkan banyak vitamin satu dan menyerap mineral utama yang dibutuhkan sistem kekebalan tubuh kita agar berfungsi dengan baik. Yang menariknya di sini nih teman-teman, mereka dapat mempengaruhi bagaimana tubuh kita merespon banyak penyakit. Jadi saat bakteri baik itu kita kasih makan dari tepung Garut ini nih, umbi ini nih. Nah, bakteri usus itu akan merespon. Jadi dia akan memberikan apa ya namanya ya, makanan yang baik untuk di dalam usus kita itu. Jadi istilahnya saat ada penyakit atau apa ya, imun tubuh kita mulai agak ngedrop, dia akan membangkitkan lagi stamina tubuh kita menjadi kuat lagi teman-teman. Jadi kita nggak gampang ngedrop, kita nggak gampang apa ya, nggak gampang sakit seperti itu teman-teman. Jadi benar-benar tepung ini bisa bermanfaat untuk apa, sistem kekebalan tubuh kita. Oke, itu lanjut ya. Cocok untuk diet karena dia bebas gluten. Seperti tadi aku bilang, dia bebas gluten dan sangat cocok untuk kalian yang untuk sedang menjalani diet. Karena waktu kita diet itu kan otomatis kita nggak makan tepung terigu ya teman-teman, seperti itu ya. Aku sampai hari ini benar-benar menjaga nggak begitu banyak makan tepung terigu. Tapi ini ada fakta juga, kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi seperti gandum, itu juga tidak bagus untuk lambung kita. Jadi aku saranin banget, makanya tepung ini atau tepung angkrik ini sangat bagus banget untuk yang sedang diet. Karena dia bebas gluten dan apa ya namanya, aman. Jadi tidak mengakibatkan penyakit, tidak ada efek penyakit atau apapun. Nah, seperti itu. Tapi juga tidak boleh berlebihan mengkonsumsinya. Tidak untuk jangka waktu seterusnya sampai kita tua gitu. Jadi ada waktu. Jadi misalnya gini, kalau aku nih ya, aku secara pribadi aku mencobanya gini. Jadi selama 2 minggu itu berturut-turut aku konsumsi itu. Terus aku jeda 2 minggu berikutnya. Jadi dalam 1 bulan aku cuma 2 minggu mengkonsumsi tepung ini. Aku jeda, nanti aku lanjut lagi di 2 minggu berikutnya. Supaya apa? Lambung kita juga istirahat, nggak tiap hari makan mengkonsumsi tepung ini. Seperti itu teman-teman. Oke, tadi manfaatnya lagi adalah mengobati infeksi saluran kemih. Nah, buat kalian yang punya penyakit ini, saluran infeksi saluran kemih, ini bagus banget kalau kalian mengkonsumsi tepung angkrik ini. Karena tepung angkrik ini bahan penenang disebutnya, yang merupakan zat penenang yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada selaput lendir. Nah, di dalam usus kan ada selaput lendirnya. Terus di dalam saluran kencing kita atau saluran kandung kemih kita itu juga ada selaput lendirnya. Jadi saat kita sakit terus kita konsumsi ini yang sudah dibuat tadi ya, dicampur air panas, itu jadi memberikan apa ya, menghilangkan rasa sakit itu dan memulihkan sakit yang kita rasakan gitu. Maka tidak mengherankan jika tanaman ini bermanfaat mengurangi peradangan. Peradangannya yang seperti tadi untuk lambung, untuk infeksi saluran kemih atau saluran kencing.
Oke teman-teman, kita udah bahas beberapa manfaat dari tepung angkrik atau tepung Garut ini. Sekarang aku mau kasih sharing sedikit bagaimana cara mengolah untuk dijadikan minuman ataupun juga dibuat bubur sumsum ataupun juga bisa dibuat seperti candil seperti itu. Kalian mau tambahkan biji salak itu juga bagus. Jadi biasanya kan pakai tepung tapioka ya untuk mengentalnya, untuk candil. Di sini kalian bisa ganti menggunakan tepung angkrik. Nah, kalau bubur sumsum biasanya kan kalian pakai tepung beras. Nah, ini bisa digunakan tepung angkrik ini. Dan kedua masakan itu, olahan itu sangat bagus untuk kita penderita lambung ataupun juga penderita diabetes atau gula darah. Oke teman-teman, yuk kita ikutin ya. Nah, ini dia bahannya. Ini tepung angkrik yang udah aku keluarin dari tempatnya. Nah, aku kalau pagi minum itu secangkir ini teman-teman, secangkir ini ya. Aku pakai 1 sendok teh aja, kurang lebih segini ya teman-teman. Nah, ini sekarang aku minum sehari 3 kali. Jadi kalau jam-jam segini itu biasanya aku minum supaya nahan lapar sampai makan malam. Kita larutin dulu pakai air biasa. Terus kita kasih, nah ini gula aren yang bentuknya udah dibuat seperti ini. Nah, gula aren semut ya teman-teman. Kasih aja 2 sendok, jadi biar rasanya enak. Oke, kita aduk. Nah, kita kasihnya air panasnya harus bener-bener yang air panas. Kalau belum enggak mendidih, baru mendidih, itu dia nggak bisa jadi kental teman-teman gitu. Nah, jadinya malah masih bentuk tepungnya itu, patinya itu teman-teman. Oke ya, sekarang udah gini. Ya, aku udah rebus air barusan. Sekarang aku mau tuang. Kalian perhatiin, bener-bener perhatiin. Otomatis kalau pakai air panas mendidih langsung, itu langsung berbentuk seperti ini teman-teman. Nah, baru kita aduk. Nah, ini untuk dikonsumsi di pagi hari, siang hari, sama malam hari. Jadi sebelum tidur aku minum ini lagi supaya saat tidur itu nggak berbunyi perutnya kerucuk. Ini kan masih panas, jadi aku tambahin sedikit air tadi, air mateng biasa yang nggak panas, supaya bisa kita konsumsi dan tidak terlalu kental. Kekentalannya seperti ini teman-teman. Nah, jangan terlalu kental juga ya. Tapi kalau untuk candil bagus yang tadi masih kental banget. Tapi kalau kita untuk minum atau konsumsi langsung itu lebih bagus agak sedikit cair ya teman-teman. Jadi jangan terlalu kental. Dan seperti ini, habis ini kita langsung bisa konsumsi. Nah, kalau untuk tepung candi olahan candil, nanti aku masukin, aku kasih di deskripsi resepnya juga sama untuk bubur sumsum. Jadi pengganti dari tepung beras. Tetap pakai santan nggak apa-apa. Santan itu aman kok teman-teman. Jadi jangan kalian berpikir santan nggak aman untuk penderita lambung. Santan aman. Nah, kayak waktu aku dirawat, waktu di rumah sakit, aku makan setiap hari bubur sumsum, aku tetap makan santan tapi cair. Nah, seperti itu. Oke teman-teman. Nah, ini aku contohin dulu ya. Kita minum dulu ya. Kayak minum biasa aja. Jujur, ketenggorokan itu langsung enak gitu loh. Terus di lambung ini kerasa banget. Jadi kayak sekalian saat minum lah gimana rasanya. Oke teman-teman. Nah, itu dia tadi sharing aku seputaran tentang tepung angkrik atau tepung Garut. Sangat banyak banget manfaatnya buat kita penderita lambung ataupun juga diabetes ataupun juga ibu menyusui dan ibu hamil ataupun juga banyak khasiatnya.
Jadi saran aku buat kalian yang saat ini atau kalian yang menderita lambung akut atau sakit lambung atau sakit emah, please konsumsilah tepung ini karena sangat baik untuk kalian. Oke teman-teman, sampai sini dulu sharing-sharing aku. Semoga sharing yang aku beri pada saat ini bisa bermanfaat untuk teman semua. Dan tetap jaga kesehatan, selalu hidup sehat, selalu berpikir positif, selalu jalani hidup ini dengan penuh sukacita dan gembira hatimu. Oke teman-teman, sampai ketemu di video aku selanjutnya. God bless you.